Oke. 2 menit lagi. Di tampilan Google Meet-mu ada tampilan raise hand-nya ya? Ya. Oke. Baik, karena saya menggunakan akun Google yang baru dari Google yang belakangnya bukan .gmail tapi belakangnya .belajar.id guru. Nanti kamu kelas 11 mungkin akan dikasih juga. Tampilan Google Meet-nya sudah lebih komplit. Ada raise hand-nya, bisa di-record. Ini sedang di-record supaya teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir nanti bisa lihat di YouTube. Kalau raise hand itu berarti mau bicara sesuatu. Jangan buat mainan saja. Baik. Sekarang coba saya tampilkan presentasinya ya. Apakah sudah muncul presentasinya? Oh ya, sebentar. Iya, sudah bisa kelihatan ya presentasinya ya. Bisa ya, baik. Yang ini akan lebih mudah kalau menggunakan laptop sih. Ini apa namanya, whiteboard-nya, papan tulisnya. Nah, kalau kosongannya sih seperti ini. Ini. Hari ini kita akan kalau anak MM kan punya yang apa namanya tuh, pad yang bisa buat gambar-gambar itu loh. Ada yang pakai itu ya. Baik, saya coba share. Kalau kamu di rumah mungkin pakai komputer atau pakai yang gambar itu bisa buat gambar. Bisa masuk ke sini sebentar. Nah, nanti lihat di WA ya, WA group. Nah, mungkin ada yang bisa masuk di Google Whiteboard-nya ini, Jamboard namanya, Jamboard. Masuk di Mas, ini ada, lihat di WA grupnya di kelas, bisa klik di situ, nanti bisa sama-sama main-main di sini. Nah, di Jamboard-nya sini. Baik. Selamat pagi teman-teman yang terkasih. Ini saya membuat rangkuman untuk pelajaran kita di bab 5 ya. Sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Yang akan kita hubungkan langsung dengan cara perhitungannya ya, cara perhitungannya, dan kalau di gereja Katolik itu dalam hubungannya juga dengan liturgi gereja. Setelah ini ada ulangan. Di Google Classroom itu UH2 tentang materi ini, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus serta kenaikan
surga. Maka perhatikan, kalau kamu ikut penjelasan di sini akan lebih mudah ikut ulangannya. Kalau yang tidak masuk berarti rugi sendiri gitu. Baik, kita mulai dari yang sini ya. Ini. Bisa kelihatan ya. Yang konsekuensi dari pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah adalah wafatnya di kayu salib. Dihukum mati secara tidak adil, namun Yesus tahu bahwa itu adalah konsekuensinya untuk menebus dosa umat manusia. Sekarang kita masuk dalam hubungannya dengan liturgi gereja. Gereja merayakan, bisa kelihatan nggak? Tak besarkan sedikit. Ya. Gereja merayakan sengsara dan wafat Yesus itu dalam upacara atau perayaan Jumat Agung. Benar ya? Kalau rentetan liturginya sih dimulai dari Minggu Palma. Ya, Minggu Palma itu mengawali masuk ke Minggu Pekan Sengsara namanya, Pekan Suci. Di hari Minggu itu ada Minggu Palma, Yesus diarak masuk ke kota Yerusalem sebagai seorang raja, tetapi mereka tidak tahu bahwa raja yang dimaksud itu adalah Mesias, yang dimaksud itu bukan adalah raja seperti raja duniawi, seorang king gitu, tapi raja yang menebus dosa umat manusia, raja yang dimuliakan di atas salib seperti ini. Maka kita lihat kalau pas Jumat Minggu Palma itu disambut dengan arak-arakan yang meriah. Nah, ini nanti berbanding terbalik dengan perayaan di Jumat Agung. Jumat Agung, Yesus juga dihadiri banyak orang dengan sorak-sorai, tapi bukan sorak-sorai Hosana Filio David lagi, Hosana putra Daud. Daud itu kan raja terakhir bangsa Israel. Tetapi dengan sorak-sorakan salute, salibkanlah dia. Ini mulailah sengsara Yesus di situ. Nah, sekarang kita lihat liturginya. Jumat Agung sudah dimulai dengan Trihari Suci ya. Trihari Suci itu dimulai dengan Kamis Putih. Ini yang kemarin kalau ikut gereja pasti tahu. Kamis Putih. Kamis Putih ini perayaan malam perjamuan terakhir. Nah, di dalam perayaan Kamis Putih ini Yesus mengukuhkan sakramen Ekaristi dengan membuat malam perjamuan. Di situ ada kata-kata inkarnasio. Ya. Makanlah ini tubuhku, minumlah ini darahku, dan lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Itu kata-kata Ekaristi. Kemudian di Kamis Putih juga biasanya ada upacara pembasuhan kaki. Yesus menunjukkan guru yang melayani. Nah, setelah malam Kamis Putih itu, Yesus bersama 3 orang muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa, karena Yesus tahu bahwa waktu sengsara dan kematiannya sudah dekat. Nah, di Taman Getsemani, Yesus berdoa dan kemudian datang pasukan dari Bait Allah itu untuk menangkap Yesus, dipimpin oleh muridnya sendiri namanya Yudas Iskariot. Maka Yudas dibilang pengkhianat. Ya, mulai dari situlah sengsara Yesus dimulai. Nah, kemarin kamu mengerjakan juga di tugas kemarin ya, episode sengsara Yesus itu kan dimulai dari Taman Getsemani, ditangkap. Setelah itu yang kedua, Yesus diadili di pengadilan agama. Yesus diadili di pengadilan agama
oleh imam-imam kepala. Oleh imam-imam kepala diperiksa, kemudian dijatuhi hukuman oleh mereka karena Yesus menyebut dirinya putra Allah. Nah, setelah itu paginya, karena bangsa Israel itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi, maka hukumannya adalah harus hukuman yang dijatuhkan oleh penguasa di situ. Maka paginya Yesus dibawa ke Pilatus, diarah ke Pilatus. Dan mereka mulai menunjukkan saksi-saksi palsu supaya Pilatus pun menjatuhi hukuman kepada Yesus. Pilatus yang tahu bahwa Yesus tidak bersalah kemudian berusaha membebaskan Yesus. Tapi kemudian usahanya ini gagal, maka Yesus akhirnya disalibkan. Salah satu usahanya Pilatus hanya coba mengambil hati orang-orang yang sudah marah itu dengan menyiksa Yesus, dicambuk. Kalau kamu nonton film Passion of the Christ itu bagaimana cambukan itu luar biasa. Itu dianggap Pilatus mungkin orang-orang Yahudi sudah cukup dengan cambukan itu, tapi mereka tetap dengan putusan harus mati disalib. Maka kemudian Yesus dihukum mati, disuruh membawa salibnya. Inilah kemudian dikenal dengan jalan salib, Via Dolorosa menuju Golgota, Yesus disalib. Baik, sekarang kita lihat saat-saat kematian Yesus ya. Kalau kamu baca di situ, alam turut memberi saksi bahwa yang mati ini bukan manusia biasa, tapi putra Allah. Ada gempa bumi, bait Allah terbelah menjadi dua. Nah, dalam tradisi gereja, Yesus itu mati di hari Jumat. Maka disebut The Great Friday, Jumat Agung. Kemudian ditinggal di atas salib, dan ada seorang muridnya, Yusuf dari Arimatea, yang meminta kepada Pilatus menurunkan jenazah Yesus, kemudian dimakamkan di sebuah kubur kosong. Sekarang kita lihat hubungan kematian Yesus dengan kebangkitan Yesus. Dibilang Yesus mati hari Jumat dan bangkit pada hari ketiga. Bangkit pada hari ketiga setelah kematiannya. Itu yang tertulis dalam kitab suci. Nah, sekarang kita lihat. Kita menghitung ya, coba menghitung. Ada orang yang kritis tuh bilang gini. Katanya Yesus bangkit hari ketiga. Tapi kenapa hari Sabtu malam atau Sabtu setelah jam 6 sore itu kok sudah dirayakan sebagai malam Paskah? Malam Paskah. Apakah itu sudah hari ketiga? Ada yang tahu cara menghitungnya mungkin kenapa kok Sabtu malam itu sudah dirayakan sebagai malam Paskah? Berarti kan sudah bangkit itu. Nah, dirayakan kebangkitan. Padahal baru hari Jumat ke Sabtu. Baru 2 hari kan itu. Mengapa sudah dirayakan Paskah, padahal katanya harus hari ketiga kebangkitan Yesus? Ada yang bisa membantu memberi jawaban? Ada yang tahu mungkin? Silakan, raise hand atau langsung open mic saja. Halo. Halo. Masih mendengar suara saya? Ya, ada yang bisa membantu mengapa malam Paskah itu sudah disebut hari ketiga? Cara menghitungnya bagaimana, ya? Siapa? Christian bisa membantu. Christian Rai. Cara menghitung malam Paskah sudah disebut hari ketiga itu bagaimana caranya? Bisa? Ada yang bisa? Halo.
Ada respon nggak ini menang-menang kabeh? Filo masih ada. Christian atau Filo salah satu. Kalau tidak bisa bilang tidak bisa begitu. Kalau bisa bilang bisa. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Tidak Atau tahu. tidak tahu Filo. Oke, Leo mungkin tahu. Istinar masih nggak tahu. Leo. Baik, gini ya. Kita lihat cara menghitungnya. Hari Jumat, Yesus mati itu kan jam 3 sore. Itu dalam tradisi dianggap seperti itulah, mulai dari jam 12 sampai jam 3 itu kan sakratul maut, kira-kira jam 3 tepat itu meninggal, 3 sore. Nah, ini hari Jumat, hari pertama berarti, hari pertama. Kemudian dimakamkan, dikuburkan ya setelah itulah dikuburkan. Dalam tradisi bangsa Yahudi, jam 6 sore itu sampai besok paginya, sore itu sudah dianggap hari berikutnya. Ya, maka hari Jumat itu mati jam 3, jam 6 sore hari Jumat atau malam Sabtu itu sudah dianggap hari berikutnya, berarti sudah hari kedua. Iya kan, jam 6. Nah, begitupun sekarang hari Minggu. Hari Sabtu jam 6 sore itu sudah dianggap sudah dihitung sebagai hari berikutnya, berarti hari Minggu. Maka Sabtu sore jam 6 itu sudah dianggap hari ketiga. Maka bisa dilihat ya, hari pertama hari Jumat, hari kedua itu hari Sabtu pagi sampai jam 5 sore, 5:59 lah. Hari ketiga Sabtu sore sampai hari Minggu. Maka kalau orang merayakan malam Paskah di hari Sabtu, itu sudah hitungannya 3 hari setelah kematian. Kalau tahun ini kita merayakan Jumat Agung itu di sini di tanggal 2 April. 2 April. Kita merayakan Sabtu malam Paskah di tanggal 3 April. Itu perhitungannya. Nah, di Paskah kita merayakan kebangkitan Tuhan. Bukti-bukti yang ada di dalam kitab suci itu hanya menunjukkan bukti-bukti tidak langsung. Maksudnya tidak ada satu orang pun yang melihat secara kasat mata itu secara live Yesus itu bangkitnya bagaimana. Kita membaca di kitab suci hanya murid-murid datang dan menemukan yang pertama itu kubur sudah kosong. Jenazah Yesus tidak ada di situ. Yang kedua, ada malaikat yang memberikan kabar ya, memberikan warta, pemberitaan. Bahwa untuk apa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang sudah mati. Jadi bukti yang kedua dari kitab suci adalah warta para malaikat. Dan bukti ketiga dari kitab suci yaitu Yesus sendiri kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bacaan-bacaan kitab suci minggu-minggu ini, kalau ikut misa di gereja pasti tahu. Yesus hadir di tengah murid-muridnya, hadir seperti orang yang sudah hidup dengan tubuh yang mulia, tubuh yang lain. Bisa disentuh, bisa diraba, tapi tubuhnya itu tubuhnya mulia. Artinya sesuatu bisa datang secara tiba-tiba dan juga bisa pergi. Tapi itu tubuh yang asli tubuh, bukan hanya roh saja, bukan seperti hantu begitu. Kalau kita baca di kitab suci kan kadang-kala Yesus ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang melaut, Yesus bilang, mana kamu punya ikan, nah, saya ingin makan. Kalau cuma hantu tidak bisa pegang-pegang begitu. Nah, jadi tubuh Yesus setelah kebangkitan adalah tubuh yang sudah mulia, tubuh yang berbeda dengan tubuh ketika dia masih hidup sebelumnya. Yaitu 3 bukti
dari kitab suci yang bisa dilihat sebagai bukti kebangkitan Yesus. Nah, sekarang kita merayakan masa Paskah, masih dalam masa Paskah, masa kebangkitan Yesus. Perayaan berikutnya adalah kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga. Dalam tradisi gereja dirayakan 40 hari setelah kematiannya. 40 hari setelah kematiannya. Kalau punya kalender di rumah dihitung ya. Tanggal 2, tahun ini kan, tanggal 2 kita merayakan Jumat Agung wafat Yesus. Nanti ini 2 April, Kebangkitan Yesus, ini tanggal merah juga nih, dirayakan tanggal 13 Mei, bertepatan dengan Lebaran ini ya, 13 Mei. Itu kalau tanggal 2 sampai tanggal 13 itu melihat 40 hari, kamu itu mulai 2 sampai 12. Nanti dihitung-hitung sendiri, kalau salah beritahu saya. 40 hari setelah, jadi tanggal 13-nya tidak diikutkan. 40 hari kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Yesus seolah terangkat ke surga disaksikan oleh para rasul. Di UH-nya nanti ada video singkat tentang ini. Visualisasi orang yang coba menggambarkan peristiwa-peristiwa ini, mulai dari kebangkitan sampai kenaikan dan turunnya Roh Kudus. Di kitab suci ada sih, tapi tidak persis seperti itu. Maka nanti tanggal 13 Mei kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Ini masih rentetan. Sengsara, wafat, kebangkitan, kenaikan. Nah, setelah kenaikan Yesus tidak ingin murid-muridnya itu sendirian di dunia ini. Termasuk kita sampai saat ini. Dia menjanjikan akan mengutus penghibur, roh yang menghibur, yang menemani manusia yang sedang beriman di dunia ini, menjalani imannya di dunia ini. Penghibur itulah yang disebut Roh Kudus. Roh Kudus ini pertama kali dirayakan turunnya Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Dalam perhitungannya, Pentakosta ini adalah 50 hari setelah kematian Yesus. 50 hari setelah kematian. Nanti coba kamu hitung. Tahun ini kita merayakan tanggal berapa Pentakosta ini? Saya sengaja tidak tulis di sini. Mungkin coba ada yang bisa hitung. 2 sampai 50 hari setelah ini. Biasanya hari Minggu. Nah. Pentakosta itu dirayakan hari Minggu. Maka lihat, dari tanggal 2 Jumat Agung ini, 50 hari setelahnya itu tepatnya tanggal berapa kita akan merayakan Pentakosta ini. 5 penta. Penta itu bahasa Yunani artinya 50. 50 hari setelah kematian Yesus, kita merayakan turunnya Roh Kudus. Apa hubungannya peristiwa-peristiwa ini? Yesus wafat untuk menebus dosa umat manusia. Tapi kematian tidak menjadi akhir dari perjalanan hidup Yesus di dunia ini. Yang menjadi puncak itu sebenarnya adalah Paskah. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak ada agama Kristen. Tidak ada orang yang beriman kepadanya. Mengapa? Karena peristiwa Paskah inilah menjadi titik awal orang kemudian percaya bahwa Yesus ini adalah Putra Allah. Para murid pun setelah peristiwa Paskah ini baru kemudian sungguh-sungguh mengimani Yesus sebagai Putra Allah. Semua yang pernah dikatakan Yesus itu diingat-ingat lagi, dihubung-hubungkan lagi. Maka setelah Paskah baru orang mulai mengurutkan siapa sebenarnya Yesus ini ya. Gitu. Nah, untuk menguatkan para murid untuk mengatakan menjadi saksi kebangkitan Yesus, Yesus mengutus Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api. Makanya saling berhubungan. Yesus menebus dosa umat manusia. Kebangkitan Yesus memberi harapan bagi semua orang yang percaya kepadanya bahwa hidup kita pun akan seperti Yesus. Jadi kematian bukan akhir dari hidup kita, tapi kita pun akan diangkat, dibangkitkan seperti Yesus dan masuk ke dalam kemuliaan surga seperti Ia sendiri naik ke surga.
Nah, sementara kita yang masih di dunia ini mengharapkan datangnya Roh Kudus supaya kita tetap setia menjalani iman walaupun penuh dengan penderitaan seperti Yesus yang menderita. Ya, ini kira-kira hubungan antara wafat, sengsara, wafat, kebangkitan Yesus, kenaikan ke surga, dan turunnya Roh Kudus. Jika ada yang sudah menghitung, Pentakosta kita akan merayakan pada tanggal berapa tahun ini tanggal, kalau gampangnya beginilah gampangnya, yang bisa secara cepat ya, berarti matematikanya bagus. Kalau kenaikan itu 13 Mei 13 Mei ini kan 40 hari, maka tambah 10 lagi itu berarti pas hari apa? Hari Minggu biasanya ini. Berarti hari apa kita merayakan Pentakosta? Tambah 10. Ayo siapa bisa? Open mic langsung dijawab atau angkat tangan dulu, enggak apa-apa. Pentakosta tahun ini dirayakan tanggal berapa? Silakan. Benedikta Mauren sudah bisa menghitung. 13 tambah 10 itu berapa? Halo. Ini kok diam-diam semua ini? Masih ada atau tidur semua ini? Coba satu-satu. Damarios. Halo Damar. Ya, Pak. Ya, sudah menghitung enggak? 13 tambah 10 berapa? 23. Hah? 23. 23. Sekarang lihat, 23 itu hari Sabtu atau hari Minggu? Hari Jumat. Masa hari Jumat? Coba lihat dulu. Pak, April. Hah? 23 Mei lah, Mei. Bentar, Pak. 23 Mei Minggu, Pak. Minggu, berarti pas. Berarti Pentakostanya dirayakan hari Minggu tanggal 23 tahun ini ya, Ya. Setiap tahun pasti tidak sama. Kenapa kok tidak sama? Seperti hari Natal kan 25 Desember. Kalau Paskah kok nggak sama, Pak? Ya, karena Paskah itu harus hari Minggu. Hari Minggu. Cara menghitungnya adalah mulai dari Rabu Abu itu. Rabu Abu puasa 40 hari, setelah itu masuk minggu pekan suci itu setelah 40 hari puasa itu, bukan setelah 40 hari sih, hari Jumat itu harus sudah sampai ke hari ke-40 gitu puasa, sehingga hari Sabtu itu mulai Paskah. Jadi tidak ada tanggalnya, setiap tahun pasti tanggalnya berbeda, hanya perhitungannya seperti ini ya. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ada yang bisa masuk ke ini, bisa masuk ke sini. Apa namanya ini, Jamboardnya ini, Jamboard. Kalau bisa masuk, coba coret-coret, saya mau tahu. Kasih komentar atau pertanyaan. Nah, ini kamu bisa milih. Misalnya mau kasih caption di sini, gini. Nah. Bisa komentar di situ. Ada yang bisa masuk ke Jamboardnya? Tidak bisa. Baik. Itu tadi kita menjelaskan sedikit hubungan antara sengsara, wafat, kebangkitan Yesus, kenaikan juga surga, dan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Baik. Setelah ini nanti masuk ke Google Classroom-nya. Hari ini UH 2. Materinya sengsara, wafat, kebangkitan, kenaikan Yesus.
tanpa Pentakosta. Walaupun nanti ada nomor yang akan minta kamu menjelaskan hubungannya. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin tentang agama atau kalau tidak tentang kegiatan besok? Silakan. Ada yang mau bertanya? 19 orang, 17 orang berarti. Mudah-mudahan 17 orang ini nanti bisa jawab pertanyaan OH lebih baik dari yang tidak ikut. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, selamat pagi. Silakan masuk ke Google Classroom-nya. Pertanyaannya dibuka sampai malam. OH-nya. Sampai jumpa besok ya yang bisa masuk. Pak Richard tanya, Pak. Ya, silakan, Philo. Itu dari Richard. Besok seragam pakai dari rumah atau dari sekolah, Pak? Dari rumah enggak apa-apa. Dari rumah pakai seragam enggak apa-apa. Oke, kasih. Jangan lupa beritahu orang tua kalau mengantar jam 12 biasanya sudah bisa dijemput. Makan kenyang ya dari rumah. Yang tidak puasa ini cuma Verdi kan yang puasa. Semua makan kenyang dari rumah. Kantin tidak dibuka di sini. Seragam putih abu-abu bersepatu hitam. Ada bis-bis putih sedikit enggak apa-apa. Yang penting dominan hitam. Sudah, tidak ada lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa besok. Tetap jaga kesehatan ya. Oke. Pagi Pak, makasih Pak. Makasih, Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.